Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalaman daimaini mutalazimaini ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Saya Haji Muhammad Usamah Mansur, pengasuh Pondok Pesantren An-Nasuha, Desa Kalimukti, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon. Saya juga bagian tak terpisahkan dari pengurus NU Cabang Kabupaten Cirebon. Hari ini saya juga Khatib Syuriah PWNU Jawa Barat. Saya penasehat MUI Kabupaten Cirebon. Dan terakhir saya telah ditetapkan menjadi anggota TAP, Tim Akselerasi Pembangunan Jawa Barat, juara lahir batin. Saudara-saudara, pada hari ini saya banyak kedatangan tamu, termasuk dari jajaran kepolisian, tentang banyak hal. Yang pertama, barusan saja banyak kasus penolakan jenazah korban COVID-19. Kaum muslimin, khususnya Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada umumnya, bahwa saya berkali-kali menyampaikan taat kepada pemerintah itu hukumnya wajib. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Ini jelas, kita harus taat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan juga kepada pemerintah kita. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hisham Ibnu Urwah an Abi Saleh an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayalikum ba'di wulatun fayalikumul barru bi barrihi wa yalikumul fajir bi fujurihi fasma'u lahum wa ati'u fi kulli ma wafaqal haqq fa in ahsanu falakum wa lahum wa in asa'u falakum alaihim. Kata Rasulullah, sepeninggal aku nanti akan datang penguasa-penguasa yang menguasai kalian. Maka ada penguasa yang baik, dia akan melaksanakan tugas-tugas kepemerintahan dan kenegaraan dengan kebaikan yang ada pada dirinya. Dan ada juga kamu dikuasai oleh penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah yang fajir, yang jelek. Maka dia dengan kejelekan yang ada akan mimpin negara dan bangsa tersebut. Apa kata Rasulullah? Fasma'u lahum. Dengarkan apa kata pemerintah, dengarkan apa kata orang yang berkuasa. Wa ati'u, dan taatlah fi kulli ma wafaqal haq. Kalau perintah itu benar, memenuhi kebenaran, syariatan wa adatan wa urfah, itu baik, harus kita jalani, harus kita taati. Fa in ahsanu falakum wa lahum. Kalau pemerintah itu baik, dia akan bermanfaat kebaikannya untuk kalian dan juga untuk mereka. Sebaliknya kalau pemerintah itu jelek, maka akan tetap kalian dapat manfaat dan kejelekan itu untuk mereka sendiri. Kita tahu pemerintah kita baik, kita yakin pemerintah kita baik. Maka mari, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ini sebuah kaidah usul yang sering digunakan oleh umat Islam dimanapun berada. Mencegah itu lebih diutamakan. Tindakan preventif pencegahan itu lebih baik dan kita dahulukan daripada pengobatan. Ini yang kata Pak Gubernur Bent, yang pertama kita adalah pencegahan. Ada juga kaidah usul lagi, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Kalau pemerintah sudah menetapkan sebuah ketetapan, maka itu kita tidak perlu lagi mempertentangkannya. Akhir-akhir ini orang pada gelisah dengan corona, banyak mempengaruhi kegiatan sosial, bahkan kegiatan keagamaan.
Majelis Ulama Indonesia telah memberikan fatwa untuk sholat Jumat di rumah, diganti zuhur maksud saya. Sholat Jumatnya tidak di masjid, diliburkan dan diganti sholat zuhur di rumah. Lantas orang banyak berkomentar. Ya, semuanya dalam rangka menggunting, memutuskan rantai-rantai penularan. Kita harus tinggal di rumah. Tinggal di rumah itu luar biasa, jangan dianggap sebagai pemenjaraan kebebasan kita. Maka ada sebuah hadis Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un." Kata Aisyah, saya pernah bertanya kepada baginda Rasulullah soal ta'un. Wabah ta'un, kalau hari ini kita sebut wabah corona. Fa akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana 'adzaban yab'atsuhu Allahu 'ala may yasha. Rasulullah kemudian menceritakan kepada Aisyah bahwa wabah ta'un hari ini, wabah corona adalah bagian daripada azab, siksa Allah yang Allah berikan ala may yasha kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Tetapi faja'alahu rahmatan lil mu'minin. Allah menjadikan wabah ini sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Falaisa min rajulin yaqa'ut ta'un fayamkusu fi baitihi sabiran muhtabisan. Maka tidaklah seorang pun yang bisa menahan diri, tinggal di rumah, mengamankan diri dengan sabar dan berharap pahala Allah. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah. Dia tahu, dia sadar bahwa sesungguhnya wabah corona tidak akan menular ke siapapun kecuali yang Allah kehendaki, yang Allah tetapkan dalam qada dan qadarnya. Illa kana lahu mithlu ajri syahid. Maka orang tersebut memperoleh pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Tidak mati, kita hidup, tapi sabar tinggal di rumah. Kita meyakini bahwa orang terpapar corona karena semata-mata kehendak Allah SWT. Maka orang yang tinggal di rumah dengan sabar, berharap pahala dari Allah, orang itu diberi oleh Allah pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Ulama besar Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, iqtada mantuquhu, mantuknya hadis ini itu sesuai dengan inna manittasofa bisifatil madhkurah. Sesungguhnya orang-orang yang mempunyai sifat karakteristik seperti disebutkan tadi, sabar, tinggal di rumah untuk menjaga diri, karena menjaga diri hukumnya wajib, hifdzun nafsi, hifdzul aqli, hifdzud dini, kemudian hifdzun nasli, menjaga keturunan, hifdzul mal, menjaga harta, itu hukumnya wajib. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Kita tidak boleh menjatuhkan diri pada sebuah kehancuran. Hadis menyebutkan la doror wa la diror. Kita jangan menularkan kepada orang lain dan kita harus terjaga, menjaga diri tidak ditulari oleh orang lain. Kata Ibnu Hajar, beliau katakan, yahsulu lahu ajrus syahid wa illam yamut. Ya. Maka orang tadi memperoleh pahalanya orang yang mati syahid wa illam yamut, walaupun orang tersebut tidak mati. Jadi itulah, kita harus bersabar. Seperti sekarang setelah sholat Jumat di rumah, maka berjamaah pun di rumah. Mengapa? Elatnya adalah karena berkerumun di masjid. Sholat berjamaah, sholat Jumat itu sangat berpotensial
untuk penularan COVID-19 atau virus corona itu. Maka dari itu kita untuk sementara waktu, bukan larangan tetapi ajakan, dan ajakan ini sangat penting. Kita wajib taat kepada pemerintah karena pemerintah menyayangi kita. Pemerintah harus mensejahterakan kita selaku rakyatnya. Pemerintah juga harus menjaga kesehatan rakyatnya. Semuanya tanggung jawab pemerintah. Nah, kita ini lagi disayang oleh pemerintah. Untuk sementara, mari sholat berjamaahnya di rumah dengan istri kita, dengan anak kita, dengan sosial yang terbatas. Kemudian sebentar kemudian kita menghitung hari akan masuk bulan suci Ramadan. Arus mudik biasanya luar biasa, sudah mentradisi. Kemudian nanti meramaikan bulan suci Ramadan, kita sholat taraweh, kita akan sholat Idul Fitri. Kalau pemerintah masih menyatakan bahwa virus corona masih terus berkembang dan masif di Indonesia, maka kita sebaiknya sholat tarawehnya di rumah, sholat Idul Fitrinya di rumah. Sholat Idul Fitri, sholat tarawih itu sunnah, sholat wajib seperti Jumat saja dianjurkan di rumah demi keselamatan kita, hifdzun nafsi. Maka dari itu kaum muslimin, mari kita taati. Orang Jawa Barat, taatilah gubernur kita. Orang Kabupaten Cirebon, taatilah bupati kita. Orang Kecamatan Pabedilan, ya taatilah Pak Camat kita, bersama para ulama yang tergabung dalam ormas-ormas ya, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan lain-lain, termasuk Majelis Ulama Indonesia. Kita berdoa kepada Allah. Nas'alullahal azim li wa likulli man jalasa fi baiti. Aku mohon kepada Allah yang Maha Agung untuk diriku dan untuk orang-orang yang tinggal di rumah dengan sabiron, dengan yang sabar, orang-orang yang betul-betul muhtasiban, yang berharap pahala dari Allah SWT. Hadhil ayyam, pada hari-hari ini, allatin tashra fihi wabah corona, yang hari ini telah menyebar virus corona. Semoga ayyakuna lana walahum, semoga kami dan mereka semua memperoleh pahala mislu hadzal ajri, seperti pahalanya. Inilah pahala, yaitu pahalanya orang yang syahid. Seorang ulama besar, Al-Hafidh Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, dalam kitab Badlut Ta'un, Sahifah 28, malah dari Sahifah 24, pada Sahifah 27 dan 28, beliau mengatakan bahwa dalam kondisi kita lagi menghadapi wabah ta'un, kalau hari ini adalah wabah yang disebut dengan corona, maka hindari kerumunan bersama orang banyak. Malah juga dianjurkan hindari bermusafahah, bersalaman dengan orang lain. Jadi kalau pemerintah menganjurkan sosial ya distancing, menganjurkan untuk physical distancing, kalau pemerintah menganjurkan kita tinggal di rumah, itu sesungguhnya nilai-nilai ajaran yang sangat islami. Anjuran para ulama salaf itu sudah ada. Jadi kita tidak ada perlu protes, kita tidak perlu ada pemberontakan frontal, tidak terima dengan semua itu. Tapi mari sam'atan wa ta'atan, kita mendengar dan kita taat dawuh para alim ulama dan juga perintah dari pemerintah kita yang baik itu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Para kepolisian, TNI dan Polisi Republik Indonesia, selamat bertugas untuk mengamankan rakyat masyarakat, jangan sampai mereka terkena virus corona. Terima kasih kepada semua pihak. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.